Sekolah menengah Garuda Cendekia, itulah kami, insan yang bertakwa, berjiwa kebangsaan Indonesia, bersatu dalam semangat menuntut ilmu, tanamkan budaya luhur, jujur dan disiplin. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Sekolah menengah Garuda Cendekia, itulah kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa dan Bapak Ibu narasumber yang sebelumnya. Jadi pada sesi hari ini kita lanjut nih ya. Tadi kita sudah berbicara tentang berbagai macam profesi yang telah dipaparkan oleh para narasumber. Nah, hari ini kita kedatangan dari sesi profesi jurnalis gitu ya. Bapak Widi Kurniawan. Halo Bapak Widi. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Pak. Gitu. Oke, silakan Bapak Widi berbagi cerita kepada teman-teman sekalian nih bagaimana sebagai profesi seorang jurnalis. Mungkin teman-teman ada yang tertarik di kuliahnya atau di menjalankan profesinya itu seperti apa Pak? Silakan Pak Widi. Oke, suara saya bisa dengar nggak ya? Iya, terdengar Pak. Dengar ya? Oke, baik. Berapa orang semuanya pesertanya? Kurang lebih 151 Pak. Wih, banyak sekali. Oke, Iya. selamat siang semuanya. Jadi saya Widi Kurniawan, Editor-in-Chief RRI. Kalau nyebut kata Editor-in-Chief itu biasanya merujuk pada pimpinan redaksi. RRI itu bermain pada mainstream media. Jadi media arus utama, kami itu ada 3 kanal. Ya, ada kanalnya radio, ya, kanalnya satu lagi portal website, kemudian satu lagi kanal digital konten itu yang streaming namanya RRI.net. Nah, kalau bicara soal profesi artinya berbicara bukan saja jurnalis tetapi juga berbicara soal broadcaster. Apa sih menarik dari broadcaster? Tadi menarik tuh Sarah Dewanto ya. Berbicara soal profesi. Nah, berangkatnya memang jangan saya mau jadi apa dulu, tapi apa yang apa yang mau kita kerjakan, kreasi apa yang akan kita munculkan. Jadi berangkat dari dulu. Jadi ada sebuah gagasan, ada sebuah ide, ada sebuah keinginan, ya, sehingga kita menuju profesi tersebut. Kalau saya mau jadi ini, rasanya sayang juga, karena nggak tahu mau jadi ini itu mau jadi apa. Saya mau jadi pilot mau jadi apa. Nah, tapi berbicara soal jurnalis, maka ada alasan dulu kenapa seseorang memilih profesi jurnalis. Jangan nggak terjebak nanti. Karena kalau sudah kuliah, kerja, menjadi jurnalis, kemudian, kerjanya begini ya. Pertama, jurnalis itu profesi yang paling menantang setelah jadi tentara, jadi polisi, ya. Tetapi secara material standar. Artinya jarang ditemui jurnalis yang kaya raya. Itu dulu. Ya. Jadi kalau mimpi mau jadi orang kaya, nggak akan mungkin jadi jurnalis. Jadi saya waktunya mungkin saya akan coba ngobrol maksimal sekitar 15-20 menit. Nanti saya ajak jalan-jalan. Ini ruangan saya, teman-teman, adik-adik semua.
Ya, ini wilayah saya ada di lantai 7, ya, pusat pemberitaan di Gedung RRI Merdeka Barat. Ini tempat paling strategis yang ada di Jakarta, ring 1. Nggak boleh ada Indomaret, nggak boleh ada Alfamart, nggak boleh ada Starbucks di depan sini. Ya, semuanya terlarang karena harus aturan pemerintah. Nah, ini lantai 7, yang saya turun sedikit bagaimana menggunakan ruang aktivitas teman-teman. Kembali ke berangkat soal jurnalis, apa sih yang paling diinginkan oleh seseorang ketika menjadi jurnalis? Apa sih keinginan yang dilakukan seorang ketika dia menjadi seorang broadcaster? Bukan maunya dulu ya, tapi benar tadi Mbak Sarah, ya saya dengar sedikit, ada masalah dulu apa? Nah, berangkatnya begini, ketika kita melihat sesuatu yang kurang tepat, ketika kita melihat sesuatu yang tampaknya kok tidak on the track, ketika kita melihat sesuatu yang kok agaknya ganjil, maka kita berpikir, yang begini ini seharusnya nggak boleh. Sederhananya begini, ya. Ketika kita jalan tiap hari, saya nggak tahu, SMA Garuda ini boarding atau full day ya? Kalau di sekolah kita kayak biasa Pak, dari masuk pagi, pulang sore gitu, jadi nggak boarding. Oh, full day school ya? Oke. Jadi setiap hari kita berjalan ya pada sebuah lajur gitu, misalnya rumah kita di Radio Dalam ya ke alamat SMA Garuda. Setiap hari kita jalur situ. Nah, di tengah jalan ya kita melihat sesuatu yang sepertinya kok nggak rapi, nggak beres. Misalnya ada trotoar yang tidak rapi, kemudian ada sampah bertumpuk, gitu. Atau kok melihat banyak polisi memungut uang dari para pengendara misalnya, atau kita melihat tukang gorengan di pinggir jalan banyak, atau bahkan kita melihat sesuatu yang unik. Ya, sesuatu yang unik itu ada, misalnya ada orang tinggal di gerobak, tapi kok makannya dia di McD, misalnya. Atau ada seorang tinggal di gerobak tapi keluar masuk ke Starbucks, kan pasti sesuatu yang aneh dan ganjil. Nah, ide dulu itu. Jadi ketika kita sudah memiliki sesuatu naluri, ya, yang melihat ada sesuatu ketidaklaziman, keganjilan, keunikan, atau aneh, gitu. Atau bahkan kalau kita bilang ada sebuah makanan, ternyata makanannya itu eksotik benar. Ya. Ada makanan dulu di Jepang, ya, itu makanannya itu ada sampai dibuat dari emas. Karena dulu pernah orang Jepang kelebihan uang. Sampai dia makan dari emas. Emas itu tidak karatan, jadi kalau dia itu nggak apa-apa, tapi nggak tahu apa sih manfaatnya makan emas, sampai karena kelebihan aja. Atau kita kurius ya, ingin tahu kenapa sih orang Korea itu kok suka sekali dengan makan kimchi. Padahal kimchi itu enak banget. Atau kenapa sih orang Indonesia itu sampai tergila-gila dengan orang Korea. Saya ngobrol dengan beberapa perempuan, ya, orang Indonesia itu, bahkan dia pernah bilang, kalau boleh, saya punya pacar orang Korea. Saya itu sekolah di Korea kebetulan. Ya. Orang Korea itu galak-galak, keras-keras. Gitu. Jadi gambar yang di K-pop, yang di Korea drama, ya, itu kalau kesehariannya, wah gila. Kejembangan saya nggak tahu deh, sama Garuda ini boleh nggak mukul orang gurunya. Nah, kalau di Korea itu, sekolah itu kita dipukul keras, gitu. Terlambat, salah dipukul. Nah, bahkan kalau tidak aturan kita dihukum, hukumannya banyak. Gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik seperti ini, agaknya perlu diinformasikan kepada orang lain. Ya, diinformasikan kepada orang lain. Nah, harapannya agar orang lain itu kemudian tahu ini ada sesuatu yang bagus, yang menarik. Industri drama Korea misalnya, bagaimana sih orang Korea sampai merawat kulitnya? Katanya kulit orang Korea tuh kabarnya ya, adik-adik itu sampai mimpinya banyak orang Indonesia itu punya kulit seperti artis Korea. Soalnya nggak tahu betul apa enggak. Katanya kalau artis Korea itu lalat saja, itu kalau nempel bisa jatuh. Saking halusnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui ya apa yang menjadi gagasan kita, apa cara berpikir kita, maka disitulah kita menentukan, oh iya, saya seperti ingin menjadi seorang jurnalis.
Atau ya jurnalis itu one step ya untuk menjadi yang lebih tinggi lagi. Jadi step yang terbesar itu adalah kemudian dia menjadi seorang penulis. Ya. Setelah penulis apa lagi? Ya, dia bisa menjadi seorang YouTuber yang bagus. Ya. Kalau industri sekarang kan YouTuber tuh sebenarnya punya background jurnalistik itu akan menjadi lebih kuat lagi. Nah, jadi jurnalis itu bisa menjadi profesi yang terminal, tapi dia juga bisa menjadi profesi yang shelter. Ya. Jadi kalau teman-teman masih punya mimpi lain setelah itu nggak apa-apa. Tapi jurnalis ada ilmu yang sangat menarik, ya, memberi ruang kepada kita untuk menyelami berbagai dunia. Nah, apa yang menarik dari jurnalis? Ya, karena kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Tapi ada perkembangan baru nih teman-teman semua, adik-adik semua. Ya, saya barusan ngobrol dengan seorang ahli. Kalau mau jadi jurnalis, jangan sekolah sosial. Kalau mau jurnalis yang hebat, jangan sekolah sosial. Sekolahlah yang eksakta. Karena kalau sekolah sosial itu mendapat proses untuk investigasinya kurang. Karena jurnalis yang hebat itu kalau dia mampu menjadi seseorang bisa menjadi investigasi. Nah, ketika dia sudah menjadi jurnalis investigasi, ini tantangan juga. Anak-anak muda sekarang rata-rata nggak begitu banyak concern kepada investigasi, ya. Nah, tapi ini menjadi tantangan kita. At least kita akan tahu banyak tempat. Yang paling enak adalah kalau kita suka plus hobinya jurnalis itu teman-teman, adik-adik itu suka travel. Karena seorang yang suka travel dengan jurnalis itu akan klop sekali. Karena dia akan keliling Indonesia, keliling Nusantara, bahkan kalau mungkin keliling dunia. Itu sangat memungkinkan sekali dengan profesi jurnalis. Kemudian apa lagi? Ketika jurnalis sudah kuat, dia akan jadi seorang broadcaster. Broadcaster atau penyiar itu akan menjadi sebuah tantangan diri. Ya, karena dia bisa menginterview banyak orang, ya, dia bisa kemudian juga maupun dengan tokoh-tokoh yang besar, mau yang artis yang biasa saja, maupun juga orang-orang yang lebih besar lagi. Nah, itu kerjaan yang dilakukan oleh jurnalis dan broadcaster. Ya. Saya akan tunjukkan teman-teman apa saja yang kita lakukan sehari-hari menjadi seorang jurnalis. Saya akan ajak tur sedikit, boleh nggak ya, Mbak, ajak tur sedikit ke ruang di newsroom ini. Boleh Pak, boleh banget biar teman-teman tahu kalau jurnalis itu bagaimana. Oke, bentar ya. Oke Pak. Wah, pengalaman yang baru juga nih buat kita nih. Kita akan diajak berkeliling. Oke ya, ini saya ajak pertama kali. Halo Ya. Pak. Halo, Oh iya ya, sudah oke. keluar? Iya. Iya sudah. Tadi sempat agak ini gambarnya. Oke. Oke ya. Sekarang bisa dengar ya? Iya bisa Pak. Oke. Ini ruang rapat agenda yang sehari-hari kami rapat di sini menentukan apa saja yang akan kita bahas dalam satu hari. Ya. Ini rapat agenda ini ada kursi, ya. Ini kursi panas. Yang memimpin di sini dia akan menentukan arah politik kebijakan media pada hari itu. Ya. Nah, kemudian sama juga teman-teman, ini ada layar, ya. Ini juga kami lakukan Zoom meeting, ya. Ini tiap hari, ya. Ini Zoom meeting ini dilakukan tiap hari dengan 67 kepala pemberitaan seluruh Indonesia. Jadi kami diskusi tiap hari ya dengan 67 di dalam layar ini, ya sama, ya. Kemudian ini ruangannya. Dan kemudian teman-teman, ini saya akan ceritakan, ini kita punya portal, ya. Ini portal kita, ya. Ini portalnya rri.co.id. Ini digarap oleh teman-teman, ya. Ini krunya, ya. Ini krunya, ya sudah masih cantik-cantik sih. Nah, ya. Ini krunya namanya Mosita. Ya. Itu krunya apa, Mosita?
kuliahnya komunikasi di broadcast jurnalis ya lebih tepatnya. Di mana? Di Budi Luhur. Nah, jadi budinya luhur banget ya. Ini namanya Mosita ya. Kru kita ini adalah wilayah yang menangani online. Jadi online journalism ya, portal itu adanya di tempat ini ya. Nah, ini minumnya setiap hari banyak nih. Nih. Kalau minum sehari begini, haus kali. Nah, ya. Nah, ini portal kita ya. Kita ajak jalan sedikit ya. Kemudian teman-teman bisa melihat ini ada kru yang tiap hari pakai bantal, namanya Tagar. Tegar apa Tagar? Nah, Tagar. Lu share dong sama teman-teman yang ada di SMA Garuda. Halo. Apa yang menarik di jurnalis? Banyak kita bisa mengetahui bagaimana peta politik Indonesia, bagaimana keadaan Indonesia. Tua banget. Ya, kalau untuk anak muda ya, apapun yang ada di media sosial dan itu kenyataan. Gitu. Oke. Itu namanya Tegar. Ya, bisa lihat ini kerjaannya. Ya, dia nongkrongin ini. Ya, tiap hari minumnya ini. Nih. Minumnya ini tiap hari. Oh bukan, hand sanitizer ya. Ini studio kita. Ya, ini bisa buat ngedit teman-teman. Ini bisa buat rekaman kalau mau produksi. Ya. Ini saya kasih lihat. Ini mic kita, ini peralatan untuk mixing. Ya. Ini kita bisa mixing audio, ya. Kemudian bisa mixing video juga, kita bisa edit di sini. Ya. Ini saya jalan lagi, ya. Saya akan lihatkan. Ini orang yang di bidang sosial media kita. Namanya Rima. Halo Rima. Halo Pak Widi dan teman-teman. Ini SMA Garuda. Lu siapa dong? Oh ya, halo SMA Garuda. Ya. Rima ini dulu kuliahnya apa? Saya kuliahnya teknik pertanian di UGM. Kemudian pas di sini, pas kuliah mulai masuk ke digital marketing, terus sekarang pegang di media sosialnya RRI. Nyambung gak ya antara kehutanan, pertanian dengan media sosial? Kalau secara keilmuan sebenarnya enggak ya Pak, tapi kalau zaman sekarang sih tetap semuanya itu kan tetap harus ke digital. Jadi untungnya pas part time juga udah mulai masuk ke dunia digital, jadi udah bisa lah. Jadi kuliah wassalam dong? Kuliahnya iya, nanti kan dipakai Pak. Ya, ini menarik juga guys, teman-teman semua. Ternyata pendidikan seringkali nggak nyambung. Ini urusannya nih. Jadi urusannya itu media sosial kayak gini-gini nih. Nah, editing video, macam-macam. Nggak nyambung ya. Tapi itu fakta dunia sih. Tidak apa-apa. Jurnalis kan boleh kerja apa aja, tapi profesinya seperti itu. Saya ajak ketemu dengan salah satu orang penanggung jawab digital, ya. Penanggung jawab digital namanya Mas Andi Permadi. Ini Mas Andi Permadi, ya. Ini fotonya. Ini penanggung jawab digital konten. Jadi teman-teman kalau mau belajar SEO, mau belajar platform, mau belajar tentang coding and coding, ya, ini bisa belajar ke namanya Mas Andi Permadi. Ya, nanti saya kenal dengan orangnya keren banget kok. Pokoknya pengalamannya udah macam-macam. Dia itu instruktur luar negerinya RRI. Jadi kalau ngajar tuh ke Iran, ngajarnya ke Malaysia, ngajarnya ke negara-negara lain. Karena tanggung jawabnya digital dan dia diakui untuk tingkat Asia Pasifik. Halo Mas Andi. Halo, selamat siang teman-teman. Ya, apa sih menariknya digital konten Mas? Digital konten itu menarik karena kita nggak hanya bicara tentang konten, tapi kita juga bicara tentang bagaimana mendistribusikan konten, lalu mencari tahu berapa jauh konten itu bisa berlari, berselancar sampai ke pembacanya, pengunjungnya, penontonnya. Jadi ada analitik yang kita bisa. Nah, kalau profesi apa yang paling cocok untuk digital content? Teman-teman bisa ambil sebetulnya sekarang banyak dibutuhkan itu memahami tentang SEO, Search Engine Optimization. Itu jarang yang tahu tuh. Jadi Search Engine Optimization yang dari sisi konten, dari mesin kan juga ada dari sisi konten tentang misalnya ini memberikan rekomendasi, referensi kepada jurnalis apa yang menjadi kata kunci yang paling banyak dibicarakan orang hari ini. Itu kunci betul untuk bisa masuk ke dalam
halaman pertama Google. Itu kunci kemenangan media digital itu di SEO salah satunya ya, selain yang lainnya juga banyak ya, seperti itu. Oke. Nah, Sementara itu, kapan-kapan kalau mau ngundang Mas Andi secara khusus boleh bicara digital content. Ya, orangnya nggak sibuk-sibuk banget, tapi kelihatannya banyak pekerjaannya gitu. Nah, ini juga ada namanya Ibu Arita, ini editor. Halo Mbak Arita. Nah, ini orang paling cantik di antara kita, karena yang lain cowok semua. Ya, ini penunjuk redaksi jurusan Bahasa Indonesia. Jadi tugasnya itu mengoreksi kalimat-kalimat yang dibuat oleh para editor. Ya, saya akan ajak ini terakhir sedikit. Ini ada di olahraga. Ya. Namanya Mas Adi Wiono nih, ini jagoan catur. Halo Mas Adi. Nah. Ya, selamat siang, saya olahraga dari redaksi olahraga. Oke, halo Pak Widi. Sepertinya koneksinya agak ini ya, putus-putus. Oh, oke. Barcelona dengan Messi-nya dan ada hasil NBA, termasuk juga hasil dari turnamen tenis Amerika Serikat terbuka. Yang pasti olahraga RRI sangat update. Mudah-mudahan sering didengar oleh teman-teman sekalian. Oke, Pak Adi, terima kasih. Ya, ini satu lagi, ini adalah jurnalis kita, namanya Rini. Hai Rin. Nah, ini khusus liputannya bareng Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau jalan-jalan ke daerah, paling suka makanannya apa, Rin? Seringannya puasa sih. Jadi teman-teman kalau mau jadi presiden, banyak-banyaknya puasa. Nanti jadi presiden. Sering lupa makan. Nah, ini the last spot ya. Ini kita Oke, ditunggu sebentar nih, kayaknya agak putus-putus ya jaringannya di tempat Pak Widi. Oh ya. ini DA. Oke, Pak Widi, jaringannya sepertinya agak terputus-putus. Oh, sekarang putus ya? Ya, agak putus-putus Pak, sinyalnya mungkin. Oke deh. Sementara itu mungkin Mbak yang bisa kita ceritakan bahwa di sini sekarang industri media kita, ya, ini kalau dari jauh nih, ya, ini gambaran newsroom kita. Kalau mau main-main sini boleh juga. Ya, ini newsroomnya RRI yang standarnya kita sudah pakai standar dari Swedish Radio dan BBC. Sementara itu mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya ngobrol silakan. Saya Widi Kurniawan, terima kasih. Kembali ke panitia. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Widi. Mungkin nanti main-mainnya setelah pandemiknya berlalu kali ya Pak ya. Oke, dari pemaparan tadi juga sudah banyak ya narasumber-narasumber yang memaparkan materinya. Materi-materinya ini sangat bermanfaat banget untuk teman-teman semua nih. Kalau teman-teman semuanya masih bingung, mungkin bisa tercerahkan lewat materi-materi yang tadi kan, kira-kira jadi nanti ngambil jurusan kuliahnya mau yang gimana, terus gambaran-gambarannya kalau di profesi ini tuh seperti apa sih, itu seperti itu. Tadi juga kita dapat kesempatan bagus banget nih, kita diajak keliling muter-muter studionya itu seperti apa kalau lagi proses editing tadi kan ada ya sedikit gitu. Oke, karena waktunya sudah jam istirahat ya. Cukup ya? Sukses ya? Iya Pak Widi. Sekolah